Jadi pindah, cuman pindah aja. Jadi cuman pindah. Jadi mati yang kedua dari sini pindah ke Barda. Gitu. Jadi kalau kita sudah sampai, bukan tidak perlu kita takut mati. Tidak perlu, karena mati itu pasti mati. Dan mati itu tidak pilih tua, tidak pilih dia, sesuai dengan kontrak. Kan kita sudah menandatangani agreement, perjanjian primordial dengan Tuhan. Di mana itu? Alam kedua. Kita semua sudah. Itu bisa dibaca di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 172. Ketika Tuhan bertanya, alastu birabbikum, coba lihat Tuhan, dia tanya kita. Kenapa Tuhan dia tanya kita itu? Apakah aku ini Tuhanmu? Pada saat itu kita jawab, qalu, iya, bala syahidna, saya bersaksi hari ini tidak akan aku mencari Tuhan selain Allah. Tapi banyak setelah hadir di dunia ini kita lupa ini. Makanya orang sibuk gitu, ndak zuhur, ndak asar, ndak maghrib, apa sih itu? Ndak isya, ndak subuh. Kenapa? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Kehidupan dunia ini adalah permainan dan tipuan. Dan ditipu-tipu dengan uang. Padahal uang itu udah dibawa mati, kasihan. Udah dibawa mati. Yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha illa biqalbin salim. Asy-Syu'ara ayat 21. Pada saat kita dimasukkan di liang lahat, harta kita tidak punya manfaat. La yanfa', anak-anak tidak manfaat, apalagi anak-anak yang suka minum, suka judi, suka nonton film porno, narkoba, bapaknya tambah tersiksa, mamanya tambah setengah mati, gitu. Jadi tidak ada manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali jiwa yang bersih yang kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Makanya kita perbaiki. Kita kan lebih mementingkan badan tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya Bapak Ibu badan ini. Kata Agus Mustafa dalam bukunya Samudra Jiwa dan Ruh, kita ini tiga, ada badan, ada jiwa, ada ruh. Badan ini tidak ada gunanya. Dia berguna itu kayak dia berguna itu apabila tiga-tiganya masih bersatu. Kalau tidak bersatu lagi, salah satunya keluar dari badan ini, maka kita disebut bangkai. Makanya kalau kita sudah mati itu, kata Imam Al-Hiroshi, dibuka jiwanya kita, dibuka jiwanya kita. Itu kalau dibuka jiwanya kita dari sini, Pak, dari sini ditarik. Itu kalau ditarik itu, kata Sayyidina Ali, seperti kita dipotong, dipenggal-penggal dengan parang itu 300 kali dengan pedang yang tajam. Rasa sakitnya itu. Dia bilang kalau orang beriman, Ustaz, tidak sakit. Nabi saja itu lagi baru 8 tahun umurnya dia sudah dikasih tahu matinya. Sa'ala anil taumil itsnain, kenapa setiap hari Senin antum ya Rasul puasa? Dia jawab, dzaka yaum waladatuhu, karena hari Senin itu hari kelahiranku. Wa yauma yab'atsu fihi, karena hari Senin itu hari kematianku. Dia tahu dia, tapi ibadahnya sampai bengkak kakinya. Kita ini tidak tahu matinya kita, tidak tahu matinya kita, tapi kita punya ibadah, Masya Allah, Masya Allah itu. Mungkin ibadah kita juga sudah mungkin belum diterima Tuhan.
Nabi itu dia ibadah sampai bajunya basah air mata. Nabi itu dia karena banyak ibadah kakinya bengkak. Sampai istrinya bilang, kenapa kamu sudah dijamin oleh Allah di surga, ibadahmu seperti itu? Nah itu baru 8 tahun umurnya, lagi 1 tahun mau meninggal. Nabi ini datang lagi laporan, lagi 1 tahun mau meninggal. Maka kita kenal namanya haji wada. Gitu. Kita ini tidak pernah dikasih tahu kapan kita mati. Tidak dikasih tahu. Kenapa tidak dikasih tahu? Karena kalau dikasih tahu kita, itu mungkin kita tidak akan melakukan hal-hal. Tidak usah kita bilang mati, Bapak Ibu. Kita dikasih tahu saja besok gempa. Kira-kira apa yang kita mau siapkan? Itu. Apalagi kalau mati. Jadi itu mati. Kalau sudah mati itu ternyata Bapak Ibu sekalian sampai di sana di Barta. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Itu penyesalan, Pak. Rata-rata menyesal. Karena ternyata badan kita ini tidak dihukum, tidak disiksa di kubur. Nah disiksa, karena apa? 3 hari bengkak, 7 hari pecah, mata mulai jatuh, ini pecah keluar. Kemudian 40 hari, mulai daging-daging habis dari tulang. Yang di dalam Quran surah Baqarah ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan pernah kita kira bahwa kita mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun, akan tetapi kita hidup. Yang tidak mati itu jiwa. Badan itu mati, hancur tadi. 3 harinya bengkak kayak bisu meledak. 7 harinya mulai pecah badan. Itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang disiksa itu 1 kali berdusta. Ingat ini. Itu akan ada tanda warna hitam di jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan 1 tanda itu kata Allah akan diberikan hukuman jiwa kalau di akhirat di Barza itu 1 hari, diantar di dunia 6.000 tahun. Ada ulama mengatakan 1.000 tahun. Itu 1 titik dosa. Kalau berdusta 1 kali, itu ada warna hitam di jiwa. Kalau kita berdusta biar puluhan kali, di badan tidak pernah kelihatan. Tapi jiwa kita terkotori seperti kaca. Makanya kaca ini kalau kita tidak sering kita lap, itu melihat di sebelah sana agak kurang terang. Itu jiwa. Makanya yang disiksa di kubur itu jiwa, bukan badan. Badan itu sudah disiksa. Itu dia. Makanya ketika hari ke-7 itu jiwa dia datang di kubur. Apa dia bilang? Wahai badanku, hari ini kamu pecah, mengeluarkan semua kebusukan, semua perbuatan-perbuatan buruk yang kau lakukan. Saya yang merasakan adabnya di Barza. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil zarrah pun kau berbuat kejahatan karena kamu mengikuti hawa nafsumu, tapi saya yang merasakan adabnya di kubur. Begitu pula kalau kau melakukan kebaikan sebesar zarrah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, saya yang akan rasakan nikmatnya. Jangan kira kejahatan kita yang sudah lama dari umur 7 tahun itu kira-kira dia hilang. Enggak.
disimpan rapi, ada di situ kan catat. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi min raqibun atid. Raqib dan atid. Jadi itu. Makanya kita pada habis sholat itu kan kita baca istighfar 3 kali. Kenapa kita istighfar? Kita jangan baca saja istighfar, tapi hadirkan kesalahan kita dulu. Hadirkan kesalahan kita baru istighfar. Kita ini cuma astagfirullah. Pikiran kita astagfirullah, mulut kita istighfar, tapi pikiran kita tidak menghayalkan kesalahan kita. Gitu. Padahal kata Nabi, 1 kali istighfar menghapuskan 40.000 dosa kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita istighfar enggak, biasa saja. Istighfar astagfirullah. Tapi pikiran kita kosong. Seharusnya istighfar mulut, tapi yang kita ingat adalah memori kejahatan yang pernah kita lakukan kepada Allah. Itulah yang betul zikir. Makanya itu. Ternyata yang disiksa itu badan, jiwa. Kapan baru? Ketika dia lihat Rabbana absarna, ya Allah, kami diperlihatkan kami punya kejahatan dan kebaikan. Cuma 2 Bapak Ibu di bawah. Apa kejahatan itu disebut mazmumah, kebaikan disebut mahmudah. Itu ditampilkan seperti layar sebesar, ditampilkan. Ketika ditampilkan itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya kebaikan lebih bagus, maka kita akan mengatakan wujuh yaumaidin na'imah, wajahnya kita itu enak. Kenapa? Karena yang muncul yang baik-baik. Lisa'iha radiyah, kemudian kita punya amal-amal tadi. Kenapa kita punya wajah enak? Karena amal kita radiyah. Ada yang sholat tapi tidak radiyah. Kenapa dia tidak radiyah? Radiyah tidak diterima Tuhan, tidak diridhoi. Ada orang sholat, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, 5.000 tahun dia sholat, seorang syekh ahli ibadah ini, tapi dia dijobloskan di api nerakanya Allah. Kenapa? Setiap sholat itu ada sebesar debu di dalam dirinya, perasaan merasa soleh, merasa hebat, tidak tulus. Makanya dia dijobloskan di api nerakanya Allah. Gitu. Makanya ternyata sholat itu, kalau kita berdiri sholat itu, yang pertama kita minta itu ridho Allah. Kita minta, mudah-mudahan sholatku ini ya Allah, dalam hati aja, mendapat ridho rahmat. Baru kita takbiratul ihram dalam hati saya. Pokoknya yang kita minta ridho. Kalau Allah sudah meridhoi, segalanya bisa. Jadi hilangkan perasaan merasa soleh, merasa bagus bacaannya, merasa bagus suaranya, hilangkan. Karena itulah yang mempengaruhi amalan kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya dia senang karena dia diterima. Sehingga Allah bilang begini, fi jannatin aliyah, di barzah sana kontrakannya bagus. Ini di barzah. Ini belum, akhirat ini belum ada Bapak Ibu, belum ada akhirat, baru barzah. Kontrakannya bagus, fi jannatin aliyah, bertingkat, gitu. Karena amalnya diridhoi oleh Allah. Itu jiwa senang. Tapi kalau jiwa yang muncul keburukannya, apa? Wujuh yawma idzin khashi'ah, wajahnya hitam, nunduk, malu. Kenapa dia malu? Karena dia punya amal-amalnya tidak diterima oleh Allah. Jadi tidak diterima oleh Allah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla narun
kontrakannya. Mulai dia akan menjadi santapan. Kontrakannya bukan surga, tapi santap. Dia punya tempat itu adalah api. Dia harus dididikan, dibakar, dibersihkan dengan api. Jadi untuk membersihkan kita punya dosa tadi, itu harus dibersihkan dengan api. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi itu jawabannya orang berbuat baik, surga. Kalau jawabannya orang berbuat jahat tidak diterima Allah, itu dia. Harus dia dibersihkan di api. Api di sana itu di dalam ada berapa warna api. Itu tergantung kualitas amalnya. Dibakar di situ, ibarat parang itu dimasukkan di situ supaya apa? Bisa dilunakkan. Tapi kita tidak akan kekal di neraka, Bapak Ibu. Tidak usah kita takut. Kenapa kita di neraka? Apa maunya Allah? Bukan. Bukan maunya Allah. Maunya siapa? Maunya kita. Maunya kita. Bukan maunya Allah. Maunya Allah itu innallaha la yadhlimun nas. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah menghukum kita, menggolimi kita. Tapi siapa? Walakinnan nas yadhlimun nas. Yang menggolimi dirinya itu. Masa sudah ditahu ini arak masih diminum, padahal dilarang Allah. Menggolimi diri sendiri. Sudah ditahu ini kewajiban sholat, tidak mau sholat. Sudah ditahu ini tidak boleh kita lakukan judi, tapi kita lakukan, itu menggolimi diri. Makanya semua yang dilarang oleh Allah di muka bumi ini tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh. Karena apa? Akibatnya nanti kita akan ikan wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun makanannya dan minumannya tidak enak. Apa makanannya? Timah yang mendidih minumannya, buah yang berduri makanannya. Coba bayangkan, itu hanya persoalan amal kita tidak bagus. Makanya ternyata itu baru di Barda. Makanya Barda itu kata Pak Quraisyah adalah geladi kehidupan akhirat. Kalau kita baik amalnya kita di Barda, insya Allah surga. Nanti kalau sudah di akhirat alam kelima, kata Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7, wa anna as-sa'ata la'atiyata la rayba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Ketika kita mau pindah di akhirat, digoyang bumi, digoyang, langit pecah, bumi terbelah, maka semua badan-badan tadi yang sudah jadi tanah harus mencari jiwanya. Dia cari jiwanya. Baru sama-sama menuju di alam kelima. Makanya di alam kelima itu seperti ini di kita itu. Sudah ada badan kita, sudah ada kita punya jiwa, sudah ada kita punya ruh. Ini Bapak Ibu sekalian, tidak usah kita takut, karena ternyata tidak terlalu lama kita di akhirat. Jadi mana di neraka. Tapi jangan kita bercita-cita mau masuk neraka, tidak usah. Karena sadis. Dijelaskan oleh Allah tadi, saya sudah bilang, kalau dia amalnya bagus, enak dibaca. Kalau dia amalnya buruk, Al-Ghasyiyah itu Bapak Ibu dibaca setiap hari Jumat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita hidup di dunia ini bukan berarti kita hidup tidak beraktivitas. Tidak boleh. Makanya kata Allah dalam Quran surah Al-Ghafir, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulul jannah wa yarzuquhum bighairi hisab. Jadi kita beramal. Amal itu bukan cuma sholat, bahkan yang paling terkecil amal itu.
adalah ketika ada duri atau paku di jalan, kita angkat, kita singkirkan, kita buang, maka seluruh yang ada di bumi ini termasuk ikan-ikan di laut berdoa pada kita. Dia doakan kita karena kita tadi singkirkan pecahan botol atau paku atau batu yang menghalangi orang jalan. Jadi untuk mau masuk surga itu bukan hanya sholat satu-satunya. Itu dalam sebuah hadis ada wanita penzina. Penzina, terjadi zina itu dalam bukunya Pak Quraisyah Wawasan Al-Quran di halaman 60. Di situ dijelaskan ada wanita ini kerjanya zina. Pulang rasa haus, dia masuk di sumur, dia minum sepuas-puasnya. Setelah dia minum, dia mau naik, ternyata ada anjing menjulurkan lidahnya. Dia mulai ambil sepatunya tadi, baru dia turun kembali di sumur, dia ambil, dia simpan di sepatunya, baru dia naik kasih minum anjing. Dalam perjalanan pulang, wanita ini meninggal. Dalam hadis, wanita ini masuk surga karena ketulusannya memberikan sedekah kepada seekor anjing. Ada orang yang ceramah saya ini, dia tangkap di sebuah instansi, dia bilang, Pak Ustaz bilang tidak usah biar kita tidak sholat, yang penting hatinya kita baik. Salah, karena dia mengadopsi bahasa tadi bahwa seorang wanita penzina saja bisa masuk surga. Bukan gitu. Itu artinya metodologi berdakwah itu jangan kita hanya melihat satu amal itu dalam konteks sholat saja, tetapi banyak hal ternyata yang menyebabkan Allah cinta, Allah sayangi kita, antara lain itu. Jadi tidak ada bilang amal apa, bukan cuma sholat, semua kegiatan kebaikan yang kita lakukan itu adalah amal kebaikan. Kata Nabi, fatabashshuka ila akhika sadaqah, senyum pada saudaramu itu sedekah. Jalan dari sana ke sini, coba baca di Quran surat Yasin ayat 12. Kita jalan di masjid atau kita mau jalan pergi kerja, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athar. Ada athar. Kalau kita belajar ilmu ulumul hadis, athar itu artinya bekas. Makanya kalau kita datang sini ada bekasnya, bekas tanah kita injek. Kalau kita naik mobil angkat, kalau kita naik motor dulu, itu amal, itu amal. Dan kalau kita sudah mati, dia datangkan itu semua bekas-bekas kita dulu. Ini ada bekasnya ini. Makanya kalau pergi di tanah suci, kau lihat, habis dia sholat di sini, pindah lagi di sini. Habis itu di sini lagi. Atau kita mau sholat sunat, selalu banyak pindah. Habis di sini sajadahnya, mau sholat sunat lagi, di sini lagi. Karena setiap tempat ini nanti akan datang di hadapan Allah bersaksi. Gitu. Makanya kita lihat dia, kenapa orangnya bisa sholat di sini, pindah lagi di sini. Itu maksudnya hadis, setiap tempat dulu kebaikan itu akan datang kepada Allah menjadi saksi. Ini Bapak Ibu sekalian, makanya kita tidak usah khawatir bahwa kita tidak punya amal. Banyak amalnya kita, hanya yang menjadi masalah itu yang kita ingat, jangan sampai amalan kita tidak diterima oleh Allah. Bagaimana supaya diterima tadi? Setiap kita mau keluar kerja, ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Bismillahi tawakkaltu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan kalau perlu sebelum kita keluar, kita doa dulu. Sebelum kita pergi kerja, doa dulu. Seperti itu. Supaya apa? Disitulah kita memposisikan niat. Mudah-mudahan ya Allah, perjalanan saya hari ini diridhoi oleh Allah, mudah-mudahan dibimbing dalam bekerja. Seperti itu, maka insya Allah perjalanan kita itu semua diridhoi oleh Allah, dan insya Allah dicatat di belakang kita, dan insya Allah tangan darah kita bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, dan kita semua ini calon mati, semua pastilah.
Dia bilang ustadz yang tua-tua dulu ustadz, tidak ada. Tidak ada gitu, tidak ada muslim itu. Yang jelas sesuai kontrakan yang pernah kita tanda tangan. Kita sudah tanda tangan di hadapan Allah. Itu Bapak Ibu sekalian, makanya mari kita fastabiqul khairat, banyak melakukan amal. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini di masjid ini, mudah-mudahan ini, dan orang yang paling cerdas itu banyak ingat mati. Makanya kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar tapi pikirannya tidak ada Allah. Allahu Akbar ketika baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, orang kadang-kadang meneteskan air mata itu Bapak Ibu sekalian. Maka ternyata amalan kita itu bukan tidak ada, hanya yang kita berikan tidak diterima, tidak dicatat karena tidak ikhlas, tidak ada sifat riak anas ini. Makanya ada baca masih muda-muda ya, kita masih muda-muda, insya Allah kita istiqomah dalam kita bekerja, kita belajar, kita bantu orang tua. Jangan sholatnya bagus tapi ini orang tuanya dah bagus ya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan karena ini sudah waktu isya ya. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan tapi menjadi bahan renungan kita, karena ini orang yang paling cerdas di bumi ini orang banyak ingat mati. Orang paling bodoh dan zalim di bumi ini adalah orang yang paling sedikit ingat mati. Dan kalau kita sering banyak ingat mati, insya Allah kita terhindar dari hal-hal yang kalau di dalam ini kan kita enak ini, tapi kalau keluar sebentar setan mulai kamu dengar Ustaz tadi kayaknya sudah pernah mati. Itu iblis punya kerja itu. Pak Ustaz itu hanya kok sedikit saja orang saya itu yang namanya barang-barang begitu. Itu kalau sedikit tak apa-apa itu obat, anggur itu obat, Jennifer itu obat. Jadi ada apa-apa. Perempuan itu kalau kita cuma pegang-pegang tak apa-apa, dia bukan marah, tak apa-apa kalau cuma pegang-pegang. Itu kerjaan setan, dan setan itu yang maunya kita terjerumus. Makanya Nabi Adam itu bilang, kenapa kau enakan suku ini? Kenapa kau dilarang makan ini? Makanya dan kau akan cepat dikasih keluar. Kalau sekarang supaya kau jadi kalau di sini makan itu apa? Apa yang dimakan Bapak Ibu? Karena yang bilang kita makan buah huldi, bukan buah huldi. Apa yang dibilang dia? La taqraba, jangan kau berhubungan dengan istrimu di sini. Bukan yang kita tahu kan selama ini bilang buah huldi, dibilang kita buah huldi. Dibilang gara-gara ada katanya makan ini kita juga laki-laki ada ini. Itu kan namanya pembunuhan. Yang dimaksud Adam jangan makan itu, jangan kau berhubungan di tempat yang suci di surga ini dengan istrimu. Tapi ada yang bilang akhirnya apa? Keluar mereka karena pengaruh setan. Apa? Kalau satu sloki itu tidak apa-apa, obat supaya panas-panas badan. Satu sloki lama-lama jadi satu gelas. Ini Bapak Ibu sekalian, minta maaf bukan saya menyinggung, tapi ini pengaruhnya iblis. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada salahnya itu adalah kekurangan saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.